Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Al hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat dan yang Allah muliakan kehadapan para ustaz, para kiai, para guru, para tokoh masyarakat, wabil khusus ketua DKM Masjid Ar-Rahman beserta seluruh jajaran kepengurusannya yang mudah-mudahan selalu diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa pula yang saya hormati kehadapan para jamaah sekalian yang alhamdulillah kita telah sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal-amal yang sudah kita laksanakan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah atas nikmat dan izin karunia yang Allah berikan kepada kita pada kesempatan dan di tempat yang mulia ini kita dapat hadir kumpul bersama, di mana kita telah sama-sama melaksanakan sholat subuh. Lalu rutinitas kita yang biasa dilakukan di tempat yang mulia ini adalah thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu-ilmu yang kita dapatkan, ilmu tersebut bisa menyelamatkan kita di kehidupan di dunia ini dan juga menyelamatkan kita kelak di akhirat, mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di dalam kitab Wasiatul Mustafa, kitab Wasiatul Mustafa ini adalah sebuah kitab yang menerangkan tentang wasiat-wasiat ataupun hadis-hadis khusus yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mantunya. Siapa mantu Rasulullah? Sayyidina Ali adalah sahabat juga mantu daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu yang namanya orang tua ke anak, ya mantu dengan mertua, ya orang tua dengan anak. Obrolannya biasa lebih dinas daripada obrolan di hadapan orang banyak. Nah, kitab ini banyak sekali kumpulan-kumpulan nasihat, wasiat, pelajaran, didikan yang disampaikan Rasul langsung kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kemudian pada saat ini ada sebuah nasihat dan juga didikan yang sangat menarik yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali. Mana ya Aliyu, wahai Sayyidina Ali, wahai mantuku, hai mantu kata kita mah ya. Tamanna Jibrilu ayyakuna min bani adama li sab'i khisalin. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mantu, tahu enggak
ada 7 amalan, ada 7 bentuk ibadah, yang mana 7 amalan ini ketika dilakukan oleh kita, ketika 7 amalan ini dilaksanakan oleh umat manusia, maka pada saat itu malaikat Jibril berhayal sangat ingin menjadi manusia. Kenapa? Karena amat dahsyat pahala derajat daripada ke-7 amalan ini. Jadi ada 7 bentuk amal ibadah yang biasa kita lakukan selaku manusia, di mana amalan ibadah ini sampai-sampai membuat malaikat Jibril ingin menjadi manusia. Itu kata Rasulullah kepada mantunya Sayyidina Ali. Nah, sebelum kita masuk ke 7 amalan, Pak, udah satu pelajaran yang kita dapat nih. Apa? Ya, mertua sama mantu kudu akur. Jangan diem-dieman kayak Rasul kan ngobrol sama mantunya yang udah punya mantu. Habis sholat subuh sini ngopi bareng ya, ngasih masukan selaku orang tua ataupun mendengarkan curhatan daripada mantu. Nah, itu sebagaimana Rasul dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Mana nih 7 amalan tersebut? Yang nomor pertama as-salawatil khamsi. Yang nomor pertama adalah sholat 5 waktu ma'al imami, beserta imam. Artinya sholat berjamaah memiliki pahala dan derajat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Rasul berkata kepada Sayyidina Ali karramallahu wajah bahwasanya malaikat Jibril di saat melihat hamba-hamba Allah melaksanakan sholat berjamaah, di antaranya sholat yang 5 waktu, maka saking dahsyatnya pahala tersebut, malaikat Jibril ingin menjadi manusia. Kenapa? Karena ingin mendapatkan pahala sholat berjamaah. Jangankan yang 5 waktu, sholat subuh saja kita laksanakan berjamaah. Karena fi zimmatillah, kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan menanggung hidupnya. Jika dia hidup di dunia, akan aku tanggung urusannya di dunia ini. Akan aku urus hambaku yang melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan nanti di akhirat, bagi orang-orang, bagi hamba-hambaku yang suka melaksanakan sholat subuh berjamaah, akan aku selamatkan nanti dia di akhirat. Itu baru sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngebadeg, kata orang Sunda mah, Pak, ngebadeg dalil keterangan yang menerangkan tentang masalah sholat berjamaah. Banyak hadisnya. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardh, itu yang sering kita dengar. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri. Bahkan perbedaannya itu bisab'in isyrina darajatan, sampai 27 derajat. Apakah kita tahu perbandingan satu derajat dengan derajat yang lainnya berapa? Kan enggak. Saking enggak taunya sampai dikinayahkan perbandingan satu derajat dengan derajat yang lainnya itu 500 tahun perjalanan. Ya. Saking jauhnya, saking tingginya perbandingan antara derajat, lah satu berbanding 27 derajat. Maka sampai-sampai malaikat Jibril pun ingin menjadi manusia, ingin melaksanakan sholat subuh berjamaah. Serem juga Pak ya, kalau ini beneran mah. Ada siapa di situ Masjid Ar-Rahman yang jamaah? Tadi ada malaikat Jibril. Orang ya, serem juga tuh. Nah, itu kita mudah-mudahan kita berdoa kita supaya diistiqomahkan, kemudian keturunan-keturunan kita semoga diberikan rasa cinta kita di saat kita melaksanakan sholat berjamaah. Tuh Pak, satu segitu. Banyak, ada 7 ini. Kalau satu-satu kita bahas 2 jam lumayan. Sehari baru kelar. Ya, itu satu, apa? Sholat berjamaah. Yang nomor kedua apa?
wa mujalasatil ulama. Wahai Sayyidina Ali, malaikat Jibril ingin menjadi manusia di saat melihat hamba-hamba Allah duduk dengan para alimil ulama, duduk mendengarkan perkataan-perkataan alimil ulama, menuntut ilmu. Sebagaimana kita pada saat ini, kita bukan mendengarkan ulama lagi, kita mendengarkan kalam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ngaji fikih, kita ngaji ilmu tauhid, kita mendengarkan tarikh ataupun sejarah yang disampaikan oleh para muallifil kitab, yang disampaikan oleh orang-orang yang mulia, para alimil ulama. Pada saat itu malaikat Jibril ingin menjadi manusia. Kenapa? Baru duduknya saja sudah mendapatkan pahala dan derajat yang sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita, tugas kita nih hanya diwajibkan untuk menuntut ilmu, bukan diwajibkan bisa enggaknya. Yang penting mah nuntut ilmu be. Yang penting mah belajar. Masalah bisa enggak mah urusan Allah. Kayak kita makan, tugas kita mah makan, bukan mikirin kenyang. Emang ada orang makan mikirin kenyang? Kagak ada. Makan belum kenyang ya terus be, belum 2 piring habis mah. Ya, sama nuntut ilmu juga. Ya, urusan bisa dan tidaknya itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Cuman tetap kita diwajibkan bersungguh-sungguh di saat kita menuntut ilmu, ya. Apalagi bagi anak-anak kita yang nggak cukup belajar di sekolah, wajib juga kita didik anak kita di rumah untuk mengulang pelajaran tetap bersungguh-sungguh, ya. Terlebih-lebih di saat kita duduk, yang kita dengarkan adalah pituah para alimil ulama ataupun duduk di majlis-majlis taklim, ya. Bahkan digambarkan orang yang menuntut ilmu itu bagaikan ada di taman-taman surga. Kenapa? Karena dikelilingi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata pahalanya sangat dahsyat. Yang nomor ketiga ada, alhamdulillah ya, kita di nomor 1, nomor 2 mudah-mudahan istiqomah. Yang nomor ketiga apa dari yang ketujuh bentuk amalan tadi, wa iyadatil marid, yaitu menjenguk orang yang sakit, ya. Ngelongok orang yang sakit, ngejenguk orang yang sakit itu mendapatkan pahala yang amat istimewa, dan ini dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan menjenguk orang yang sakit, jangan milih-milih. Ngenyuk teman kita yuk yang ono, kagak, dia mah di rumahnya kagak ada air teh lah, emang wadon ngopi di rumah orang yang itu. Kita yang kudu nengteng menjenguk ke sana, kagak, kerek dia mah, males juga. Jangan milih-milih, ya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang dijenguk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Orang yang selalu meludahi dan nyambitin Rasulullah ketika Rasul hendak melangkahkan dirinya ke masjid. Setiap subuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke masjid. Di tengah-tengah perjalanan ada orang kafir yang selalu ngeludahin Rasul, yang selalu nyambitin Rasul di tengah-tengah perjalanannya. Hingga suatu ketika Rasul lewat di tempat tersebut, tidak ada ya orang yang nyambitin Rasul lagi. Ketika ditanya oleh Rasul, kemana orang yang suka nyambitin aku? Dia sakit ya Rasul. Langsung didatangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang suka nyambitin Rasul. Di saat Rasul sampai, itu orang ketakutan. Ya Allah, ngepas pisan gue lagi sakit didatangin Rasul. Dia khawatir Rasul membalas perbuatannya. Ternyata Rasul datang bukan membalas perbuatan dia ke Rasul, tetapi Rasul datang dengan senyuman yang mempesona, mendoakan dia agar lekas disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Musuh Rasul pun dilongok. Maka kita sepatutnya di saat ada tetangga kita, apalagi keluarga kita yang sedang terkena musibah, apalagi penyakit yang tak kunjung sembuh, maka longok orang tersebut, fa insya Allah itu akan mendapatkan pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita yang sakit sabar. Kenapa Pak? Karena orang yang sakit itu Pak memiliki beberapa keistimewaan. Di dalam hadis yang lain diantaranya satu, orang yang sakit itu akan dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan kifarat dosa. Yang nomor kedua, akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang sakit dengan catatan orang yang sakit tersebut sabar. Dan ketiga, orang yang sakit itu dia sedang dikelilingi oleh para malaikat. Di saat kita datang, kita doakan orang yang sakit, dan jangan lupa kita juga minta didoakan oleh orang yang sedang sakitnya. Jadi saling mendoakan. Itu nomor ketiga. Yang nomor keempat, watasyiil janazah, ya, mengantarkan jenazah ke liang lahat. Ya, di saat ada tetangga kita, saudara kita, kerabat kita wafat, kemudian kita memang tidak memiliki kesibukan yang benar-benar sibuk, maka di saat dia wafat, antarkan jenazahnya ke liang lahat. Ya, itu akan mendapatkan pahala yang amat luar biasa. Kata siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ngurus ya, ataupun ya mengantarkan dan juga mengurus jenazah. Kalau yang ada yang nurwabil khusus keluarga kita, ya, orang tua kita, ya, urus jenazahnya oleh kita, itu pahalanya amat luar biasa. Ya, dikafani kan itu fardu kifayah, terus disolati, kemudian dimakamkan, ya, kecuali orang yang tidak sholat. Bagaimana kalau orang yang tidak sholat? Itu di dalam mazhab Imam Malik Pak, orang satu, kalau orang tersebut tidak sholat, ya, tidak sholat wajib, ya, dengan sengaja dia meninggalkan sholat dengan 5 waktu, tetapi hatinya masih mengiktikadkan sholat itu wajib, darahnya halal Pak. Orang tersebut halal dibunuh. Dasar hukumnya, orang yang berani meninggalkan sholat berjamaah dengan sengaja, maka halal darahnya. Tetapi kalau orang tersebut meninggalkan dengan sengaja tapi hatinya masih mengiktikadkan sholat itu wajib, maka lakukan sebagaimana kewajiban kita atas mayit. Tetapi kalau orang tersebut meninggalkan sholat dengan sengaja, kemudian dia tidak mengiktikadkan sholat itu wajib, darahnya halal, ya, artinya halal dibunuh, kemudian langsung dikuburkan, nggak kudu disolatin. Itu bagi orang yang meninggalkan sholat, kemudian dia tidak mengiktikadkan bahwasannya sholat itu wajib. Sholat yang 5 waktu itu tidak diiktikadkan oleh dirinya bahwasannya sholat subuh itu wajib, makanya dia tinggalkan orang tersebut, maka tidak layak untuk disolati, langsung dipendam saja di dalam kubur. Nah, nomor keempat ya. Kemudian nomor kelima, wasakil ma'i, memberi minum kepada orang yang haus, Pak. Memberi minum kepada orang yang haus ataupun bersodakoh kepada orang yang memang membutuhkan sodakoh, itu pahalanya amat luar biasa, sampai-sampai malaikat Jibril ingin mendapatkan pahala tersebut. Kita mungkin sering mendengar sebuah kisah Pak. Ada seorang wanita di zaman Bani Israel. Wanita ini bukan orang solehah. Wanita ini mohon maaf, dia pelacur, dia ahli maksiat. Namun suatu ketika dia melewati gurun pasir di bawah terik matahari yang begitu panas, disengat rasa haus yang sangat haus, lalu di tengah perjalanan wanita maksiat ini melihat seekor anjing yang sedang ngelel. Lidahnya menjulur keluar karena anjing tersebut kehausan, kagak ada air di situ. Ya. Di saat wanita tadi lewat, dia melihat anjing, hatinya tertegun, merasa iba kepada anjing tersebut. Lalu dia melihat sumur, ya. Dia lepas sepatunya, dia ikat sepatunya, dia ambilkan air yang ada di dalam sumur, lalu dia berikan air tersebut kepada anjing. Ternyata itu mengundang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wanita tersebut, kata Rasul, ini Rasul yang cerita, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Segitu ngasih minum aus binatang. Lalu bagaimana kalau kita memberikan minum kepada
rekan kita memberikan minum kepada orang tua kita memberikan minum kepada orang yang sedang berpuasa, seperti apa balasan yang akan Allah berikan? Hanya Allah yang tahu. Jika tadi manusia ahli maksiat memberikan minum kepada anjing saja Allah kasih surga, lalu bagaimana jika kita memberikan minum, kita bersedekah kepada orang yang suka taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, hanya Allah yang, maka pantas malaikat Jibril sampai-sampai pengen jadi manusia. Ya, kalau malaikat Ijrail mah jangan dah ya, jangan pengen jadi manusia. Ya, berabe apa malaikat Ijrail, ntar bikin status lagi. Bikin status siapa malaikat Ijrail? Besok pagi saya mau ke rumah Anu, kita siapin kopi. Kaget kan ya? Apalagi kalau ada nama kita di statusnya misalkan, waduh mau ngapain malaikat Ijrail. Nah, malaikat Jibril yang menjadi pimpinan para malaikat sampai terpesona dengan pahala-pahala yang tadi. Itu nomor keberapa? 5. Nomor ke-6. Nomor ke-6, wasulhi bainal isnaini, mendamaikan orang yang sedang berselisih. Di saat ada orang yang sedang berselisih, maka cepat-cepat kita damaikan orang tersebut. Orang yang mendamaikan orang yang sedang berselisih, Allah sangat cinta. Kenapa? Karena saking besar pahalanya, tadi malaikat Jibril ingin mendapatkan pahala tersebut. Kebalikannya, orang yang suka mengadu-ngadu domba, namanya namimah, itu sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orang yang sedang berselisih, maka sepatutnya jika kita ingin mendapatkan ridho dan rahmatnya Allah, mendapatkan ganjaran yang sangat besar, datangi lalu islahkan orang yang sedang berselisih tersebut. Kalau damai, Pak, insya Allah kita akan mendapatkan ganjaran yang sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor terakhir, wa ikramil jarri wal yatimi. Yang nomor ke-7, amalan yang sangat dicintai oleh Allah, sampai-sampai amalan tersebut membuat malaikat Jibril ingin mendapatkan pahalanya, adalah orang yang memuliakan tetangganya, wal yatimi, dan orang yang memuliakan anak yatim. Bahkan di dalam hadis yang lain, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, siapa orang yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, maka di antara salah satu cirinya dia memuliakan tetangganya. Karena kenapa, Pak? Karena mau bagaimanapun kalau rumah kita ada apa-apa, yang nolongin pertama kita siapa? Tetangga kita. Ya, bukan saudara-saudara kita. Saudara kita rumahnya jauh, rumahnya di Surabaya. Rumah kita ada apa-apa, ya masa kita minta tolong ke saudara kita Surabaya? Pasti tetangga kita. Tukang paket nyariin siapa, Pak? Tukang paket rumahnya kosong, dicariin siapa? Tetangganya, bukan saudaranya. Paket kagak ada, Pak, orangnya. Ini siapa? Tetangganya. Oh, ya, ditipnya gitu. Enggak, paket rumahnya kosong, Pak, saudaranya di mana ya? Surabaya. Ya udah saya ke Surabaya dulu. Kagak ada tukang paket yang begitu. Maka kita wajib memuliakan tetangga maka kita diajarkan oleh orang tua kita, kalau kita masak segala macam ya, bagi tetangga kita. Kita lagi bikin sayur sop ya, pakai daging sapi, kasih tetangga kita airnya. Yang mah dagingnya, Pak, jangan airnya doang. Nih, Po, apa itu? Air apa itu? Air sop. Dagingnya mana? Gila, syukur ngapa? Kasih air juga, kasih sama daging. Kalau kita memang masak banyak. Apalagi duren tuh, Pak, ya. Duren kan wanginya kemana-mana itu. Kalau beli duren jangan atuh. Ya, apalagi jendelanya gablak gitu. Ya, bukan duren, angin kemana-mana gitu. Wah, tetangga kita gigit jari, baik. Nah, ya, muliakan tetangga kita. Ya bagaimanapun lah caranya kita memuliakan
tetangga. Kenapa? Karena memuliakan tetangga ternyata pahalanya amat luar biasa. Bukan satu dua hadis yang menerangkan tentang masalah kita untuk memuliakan tetangga. Banyak hadis yang disampaikan Rasul untuk memuliakan tetangga. Lebih-lebih kita memuliakan anak yatim, dan memuliakan anak yatim bukan hanya pada tanggal 10 Muharram, tapi setiap hari di saat kita melihat anak yatim. Kalau kita mampu memberikan harta, kita kasih harta, ataupun kita mampu bersedekah yang lain, kita kasih. Apapun yang kita bisa, walaupun kita hanya bisa mendoakan, kita doakan, Pak, insya Allah Allah akan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Kenapa? Karena anak yatim, di saat kita mengurus anak yatim, di sini banyak sekali keistimewaan yang akan Allah berikan. Ya, ini adalah 7 bentuk amal ibadah yang sangat luar biasa yang disampaikan Rasul kepada Sayyidina Ali, bahwasanya 7 amalan ini bisa mendapatkan pahala yang luar biasa. Bahkan sampai tadi malaikat Jibril pengen mendapatkan pahala ini, sampai-sampai dia berkata, tamanna Jibrilu, aku ingin menjadi manusia. Itu malaikat Jibril. Nah, tapi Pak, kalau kita perhatikan nih ya, terakhir jika kita perhatikan Pak, dari 7 bentuk amal ibadah ini Pak, tadi nomor pertama apa? Sholat berjamaah. Nomor kedua, duduk dengan para alimil ulama. Nomor ketiga, menjenguk orang yang sakit. Nomor keempat, mengantar jenazah. Nomor kelima, memberikan minum kepada orang yang haus. Nomor keenam, wasulhi bainal isnain, mendamaikan orang yang berselisih. Dan yang nomor ketujuh, wa ikromil jari wal yatim, memuliakan tetangga dan juga anak. Kalau kita perhatikan dari 7 bentuk amal ibadah ini berhubungan dengan masalah sosial, kebersamaan, silaturahmi. Sholat berjamaah, kumpul kita silaturahmi, hubungan sosial. Bahkan di dalam sholat pun kita diajarkan oleh Allah untuk tetap berhubungan sosial. Buktinya assalamualaikum. Nah, assalamualaikum, kita mendoakan orang yang ada di samping kita, keselamatan bagi kalian. Balik lagi ke sebelah kiri, assalamualaikum, itu mendoakan orang-orang yang hadir berjamaah pada saat itu sholat berjamaah. Wa iyadatil marid, tentu hubungan kita dengan manusia yang lainnya, ya, apalagi mengantar jenazah, memberikan minum, mendamaikan seseorang, memuliakan tetangga. Ternyata ini adalah ikatan silaturahmi yang Allah ajarkan kepada kita. Begitu penting hubungan kita dengan manusia yang lainnya, ya, dari mulai kita hidup bahkan kita bisa sholat. Sebenarnya ini tidak terlepas daripada hubungan sosial kita kepada guru kita. Maka kebalikan daripada ini, Allah sangat benci di mana melihat hambanya memutuskan ikatan silaturahmi. Dari 7 bentuk amal ibadah ini, mari kita laksanakan satu persatu, kita jaga, kita istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, mengistiqomahkan kita, bahkan meneruskan keturunan kita agar selalu bisa taat dan patuh akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diri saya pribadi khususnya bisa mengamalkan 7 bentuk amal ibadah ini. Ya, saya juga masih belajar, ya, ini menasehati diri pribadi, dan mudah-mudahan manfaatnya bisa kita semua yang melaksanakannya, bahkan semakin semangat bagi kita untuk melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Masjid Ar-Rahman ini jamaahnya tambah berkah, tambah banyak, kepengurusannya juga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehitung Pak, kehitung masjid yang aktif seperti ini, kehitung setiap subuh ngadain rutinan pengajian
seperti ini. Kehitung jangankan subuh Pak di masjid-masjid luar Pak, habis maghrib habis isya ge jamaahnya dikit, ini habis subuh jamaahnya banyak. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan, kurang dan lebihnya mohon diberikan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.